Kita ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang dikenal dengan BPI Danantara. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut hadir dalam acara ini. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Keduanya menuju lokasi peluncuran Danantara dengan menggunakan mobil golf bersama Presiden Prabowo Subianto. Setelah tiba di bagian tengah istana, SBY dan Jokowi turun dan disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran berdiri bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Wapres ke-11 Budiono, dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Mereka pun langsung menyalami Prabowo, Jokowi, dan SBY. Selain para mantan presiden dan wakil presiden Indonesia, peluncuran Danantara juga dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih dan juga utusan negara sahabat. Peluncuran Danantara menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Momen peluncuran Danantara merupakan momen penting bagi Presiden Prabowo. Danantara diharapkan bisa menarik investasi asing dan domestik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut Badan Pengelola Investasi PT Daya Anagata Nusantara dapat diaudit oleh siapapun, pemirsa. Sebab hasil investasi Danantara diklaim diperuntukkan anak cucu Indonesia. Dan menurut Presiden, Danantara harus dikelola dengan transparan. Masyarakat pun diminta mengawasi Danantara. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi. Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Saudara-saudara sekalian, percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Dalam peluncuran Danantara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar lebih dari 300 triliun rupiah atau setara dengan 20 miliar dolar akan dialokasikan proyek nasional. Anggaran tersebut disimpan dalam bentuk tabungan negara, pemirsa. Oleh tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Presiden menyebut 300 triliun rupiah anggaran hasil efisiensi akan digunakan untuk pengembangan 20 proyek nasional, khususnya proyek industrialisasi dan hilirisasi. Proyek-proyek tersebut diharapkan berdampak tinggi dalam mendukung kemakmuran bangsa. Ya, Presiden bertekad Indonesia tidak lagi akan menjual sumber daya alam dengan murah dan tidak akan lagi menjadi sumber bahan mentah bagi bangsa-bangsa lain. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan
dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita. Proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Dengan diluncurkannya Danantara, badan ini pemirsa menjadi salah satu dari 10 badan yang mengelola aset kekayaan dengan jumlah terbesar di dunia. Dikutip dari Sovereign Wealth Fund Institute, badan dana pensiun yang dikelola pemerintah Norwegia menjadi badan dengan aset jumlah terbesar di dunia, yakni 1,74 triliun dolar. Disusul 2 badan milik Cina, yakni CIC dan SAFE dengan aset masing-masing 1,33 triliun dan 1,09 triliun dolar. Posisi 5 dan 4 yakni Badan Pengelola Aset Abu Dhabi dan Kuwait. Kemudian di posisi ke-6 ada Badan Pengelola Aset Arab Saudi dengan total 925 miliar dolar. Di posisi 7 ditempati Danantara yang akan mengelola total aset 900 miliar dolar. 3 tempat lainnya dikuasai Singapura, Qatar, dan Hong Kong. Seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Sementara itu, Wasekjen DPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menyebut Danantara bisa sejajar dengan perusahaan dunia. Dan BUMN itu kan diserahkan kepada Kemenkyu. Tapi mungkin ini kan kita juga badannya masih baru, Bang David, dan kita melihat nawanya itu adalah semangatnya adalah bagaimana investasi ataupun bagaimana dividen yang ada ini bukan langsung melulu ke negara, tapi kita investasikan kepada proyek strategis nasional yang sejalan dengan cita-citanya Pak Prabowo. Dan tentunya kita melihat bagaimana hari ini untuk memulai Danantara ini Pak Presiden melakukan efisiensi anggaran sebesar mungkin 300-an triliun ini untuk memulai dan menginvestasikan di PSN ataupun di program-program hilirisasi yang akan dikelola dan oleh Danantara. Dan ini menjadi salah satu cikal bakal bagaimana kita berdiri sama tegak, misalkan dengan BUMN super holding lainnya di Singapura, di Malaysia, dan sebagainya. Ya, meski begitu, pemirsa, Indonesian Corruption Watch menyebut Danantara tetap harus bisa diawasi secara leluasa untuk menghindari penyelewengan yang tentunya bisa sangat merugikan. Pertama, sebetulnya secara sederhana, kalau kita lihat dari beberapa pengalaman Indonesia sebelumnya dalam mengelola dana yang cukup besar, sebetulnya kan kalau kita ambil kasus dari Asabri, Jiwasraya, kita belum begitu baik dalam mengelola jumlah dana yang besar. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua, dalam konteks pengelolaan dana, penyertaan modal yang juga sudah terjadi sebelumnya, misalnya saja di BUMN, itu kan kerap kali terjadi fraud sampai bahkan tindak pidana korupsi. Bahkan kalau kami mencatat dari 2016 sampai 2023 nilai kerugian negara itu 64 triliun. Nah, dari berkaca dari kasus itu dan kemudian beberapa fakta pengalaman sebelumnya, ini yang sebetulnya menjadi kekhawatiran publik gitu ya, soal bagaimana pengelolaan Danantara, apalagi dengan jumlah yang nantinya masuk itu begitu besar, maka potensi atau resiko terjadinya tindak pidana korupsi juga besar. Apalagi kalau kita lihat dalam draft paling tidak undang-undang yang terakhir di undang-undang BUMN,
soal mekanisme pengawasan ini kan belum begitu jelas. Ini juga jadi catatan, ini draft terakhir dokumen undang-undang BUMN ini banyak yang cari juga belum gitu jelas. Nah ini yang kemudian begitu ya? Iya betul. Bagaimana mekanisme pengawasan dan lain-lain itu yang kemudian menjadi catatan serius. Apalagi kalau dari draft terakhir sekali kami sampaikan dan antara ini tidak bisa secara langsung seketika diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tapi perlu izin alat kelengkapan DPR dan lain-lain. Seperti itu yang kemudian rasanya perlu diperhatikan dan ini ke depan potensi terjadinya fraud ini semakin besar begitu, Pak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepala daerah atau perwakilannya dari Partai PDI Perjuangan hari ini mulai menghadiri pembekalan di Akademi Militer Magelang. Pramono Anung sebut bahwa kedatangan mereka sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Kepala daerah dari PDI Perjuangan akhirnya mulai berdatangan pada hari keempat pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Beberapa di antaranya adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung yang tiba bersamaan dengan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Ya intinya ini menunjukkan sampai dengan sekarang kemudian saya yang mungkin ini masuk yang terakhir ya karena yang lain sekda, maka ya udah kita semua mengikuti retreat secara baik-baik dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil langkah ini. Selain Pramono, Masinton, dan Hasto, sekitar 17 kepala daerah dari Partai PDI Perjuangan telah tiba bahkan sejak Minggu malam kemarin. Tadi malam ada berapa banyak men? 17 kalau salah, ya teman-teman dari PDIP. Kemudian saya dengar juga hari ini ada yang mau bergabung, ya. Tapi ya kita minta untuk sekali lagi ini acara kenegaraan ya, acara pemerintah yang tadi udah rekan-rekan semua kepala daerah merasakan sendiri manfaatnya. Hingga saat ini, para kader banteng PDI Perjuangan tak membuka alasan keterlambatan hadir dalam pembekalan di Akmil Magelang. Sebelumnya Megawati Soekarno Putri sempat memerintahkan kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan ke pembekalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada kepala daerahnya menunda kepergian ke lokasi retret, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut 51 kepala daerah dari PDIP ikut retret sejak hari pertama. Sementara Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menyebut hubungan partainya PDI Perjuangan dengan pemerintah saat ini masih terjalin dengan baik, walaupun para kepala daerahnya datang terlambat dalam acara retreat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada 51 kepala daerah dari PDIP mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Mereka telah memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan atas undangan pemerintah. Tito menjelaskan, kepala daerah PDIP yang berani ikut retret sejak awal telah sadar akan tanggung jawab utamanya kepada rakyat. Mantan Kapolri ini mengingatkan kepada kepala daerah PDIP yang belum hadir bahwa area retret masih terbuka untuk mereka, walau tertinggal sejumlah materi pembelajaran. Selain itu, Tito akan memberikan sertifikat berbeda bagi kepala daerah PDIP yang datang di pertengahan acara. Bagi mereka yang mengikuti 90% sesi materi akan mendapat sertifikat dengan keterangan lulus. Namun, jika kurang dari itu akan diberi keterangan telah mengikuti. Seingat saya, dari data kita kalau nggak salah ada 97 ya. 47 yang belum masuk. Kader PDIP ya. 97 yang ikut atau yang jumlah semuanya. Oh. Ya, dari 503. Itu lebih kurang 50-an lebih. 51 sudah masuk dari hari pertama. Dari hari pertama ya. Karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa inilah
pada saat pemilihan kan yang memilihkan rakyat ya. Tanggung jawabnya adalah kepada rakyat utamanya. Saya sudah sampaikan tadi siang, partai itu hanya kendaraan ya. Partai memberikan blessing untuk maju. Tapi ketika menjadi kepala daerah bukan karena dipilih oleh partainya, tapi dipilih oleh rakyatnya. Oleh karena itu ya kehadiran ini akan untuk kepentingan rakyat. Kita akan bedakan nanti sertifikatnya. Yang 90% sertifikatnya lulus. Yang datangnya ke tengah-tengah kita berikan sertifikat telah mengikuti. Yang datang besok Pak? Apa itu? Yang datang besok? Ya silakan. Kita welcome untuk bergabung. Telah mengikuti saja. Sementara Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menyebut hubungan partainya PDI Perjuangan dengan pemerintahan saat ini masih terjalin dengan baik. Walaupun para kepala daerahnya datang terlambat dalam acara retret. Ya intinya ini menunjukkan sampai dengan sekarang kemudian saya yang mungkin ini masuk yang terakhir ya karena yang lain sekda. Maka ya udah kita semua mengikuti retreat secara baik-baik dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil langkah ini. Saya terus-menerus berkomunikasi dengan Pak Mendagri, Pak Wamen, dan para menteri yang lain, termasuk yang kemudian ya kalau udah sampai di sini kan komunikasinya baik-baik aja. Bahwa ada hal yang perlu dipersiapkan ya inilah bagian proses politik yang harus ditangani bersama-sama dan alhamdulillah ini selesai pada sekarang ini ya. Pramono tiba di lokasi retret pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah bersama 19 kepala daerah dari PDIP lainnya. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada kepala daerahnya untuk menunda kepergian ke lokasi retret yang disampaikan melalui surat edaran. Hingga hari ini sejumlah politisi PDIP masih terus mendatangi rumah Megawati Soekarno Putri di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Meski demikian pemirsa, para elit PDIP masih bungkam perihal maksud kedatangan mereka. Pertemuan sejumlah politisi PDIP di kediaman Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di Teku Umar, Menteng, Jakarta Pusat masih berlangsung hingga hari ini. Senin pagi, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Dul menyambangi rumah Megawati. Lebih dari setengah jam kemudian, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Said Abdullah, serta Ripka Ciptaning tiba di kediaman Mega. Seluruhnya tidak bersedia memberikan keterangan apapun. Pertemuan sejumlah politisi PDIP di kediaman Megawati ini sudah berlangsung sejak Jumat 21 Februari 2025. Sejumlah tokoh yang terlihat memasuki kediaman Megawati diantaranya Ketua DPP PDIP Roni Talapesi, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP PDIP I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Wasekjen PDIP Adian Napitupulu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, dan Wakil Ketua DPP PDIP Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Basarah. Pertemuan ini digelar di tengah berlangsungnya retret kepala daerah di Magelang dan usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana sebelumnya beredar instruksi DPP PDIP agar kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah untuk menunda mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari keempat retret kepala daerah di Akmil, Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, 5 menteri dan 3 pimpinan lembaga pemerintahan menjadi pengisi materi. Ya, agenda retret hari keempat dimulai dengan olahraga pagi yang diikuti ratusan kepala daerah terpilih, di mana selanjutnya para kepala daerah kembali mengikuti pembekalan. Ya, dari informasi yang kami dapatkan, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mengisi materi pembekalan pada retret keempat hari ini, pemirsa. Ya, jadwal agenda hari keempat terkait dengan sosialisasi rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029
reformasi birokrasi, dan materi asta cita terkait dengan demokrasi, HAM, dan juga pertahanan. Retret kepala daerah berlangsung hingga Jumat 28 Februari. Ya, kita cari tahu pemirsa situasi terkini dari kegiatan retret hari keempat di Magelang, Jawa Tengah. Terhubung dengan Kevin Pakan. Selamat malam. Halo Kevin, Kepala Daerah Kader PDIP, kami dengar sudah mulai bergabung retret hari ini. Seperti apa saat ini? Silakan laporannya. Ya, selamat malam Yudi dan pemirsa. Memang benar sekali bahwa sejumlah kepala daerah dari PDIP telah berada di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan di hari keempat. Di mana kami memantau untuk situasi saat ini, para kepala daerah ini telah menjalani adanya pembekalan yang disampaikan oleh dua narasumber atau pemateri. Yang pertama dari Menko Bidang Perekonomian dan juga dari Kepala Badan Pusat Statistik. Dan memang untuk lokasinya sendiri, Yudi dan pemirsa, berada di luar atau berada lebih ke dalam begitu dari lokasi saya saat ini, karena memang untuk pembekalan ini juga tidak bisa diliput lebih jauh seperti apa mekanismenya dan apa saja yang dilakukan, ini tidak bisa diinformasikan dan juga tidak bisa terbuka untuk umum. Namun tadi dapat dipastikan dari pihak Kemendagri menyampaikan bahwa ini seluruh peserta atau para kepala daerah bisa melakukan adanya pembekalan dengan baik dan mengikuti dengan penuh antusias yang tinggi, karena juga ada sesi diskusi antar kelompok yang membuat ini para kepala daerah bisa saling bertukar pikiran, memberikan pandangan perspektifnya terkait dengan bagaimana kondisi di daerah masing-masing, dan adanya mentor ataupun yang memang menjadi seseorang yang bisa memimpin jalannya diskusi tersebut. Dan hal-hal inilah yang tadi juga disampaikan dari Mendagri Tito Karnavian, bahwa ini merupakan salah satu langkah atau momentum yang tepat bagi para kepala daerah bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya, tidak hanya di daerahnya saja, namun juga di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, untuk bisa saling berkolaborasi. Karena dengan adanya hubungan yang baik dibina, dibangun dari awal, ini dapat menjadi fondasi yang baik bagi para kepala daerah sebelum nanti mereka memimpin di daerahnya masing-masing. Dan terkait dengan informasi adanya kepala daerah dari PDIP yang telah berada di Akmil ini merupakan salah satu langkah dan juga titik terang, di mana sebelumnya adanya informasi bahwa tidak akan datang ke pembekalan ini, maka dari kedatangan sejumlah kepala daerah dari PDIP menjadi hal yang positif bagi seluruh peserta ataupun kepala daerah, karena ini merupakan hal yang penting untuk bisa menjadi pembekalan yang baik bagi mereka nantinya. Dan tadi juga pihak dari Kemendagri, dalam hal ini Mendagri Tito Karnavian, menyampaikan bahwa nanti ada semacam keterangan dari para kepala daerah bila mengikuti pembekalan ini sampai selesai. Di mana kalau dalam skala 90% ini mereka mengikuti dari awal sampai akhir, maka dapat dinyatakan lulus. Namun bila para kepala daerah ini mengikuti hanya setengahnya saja, ini hanya mendapatkan keterangan telah mengikuti atau hanya keikutsertaannya saja dalam pembekalan. Namun menyikapi hal ini, tadi juga dari pihak kepala daerah dari PDIP, dalam hal ini Masinton Pasaribu, yang menyampaikan terkait dengan ini merupakan tidak terlalu penting keterangan kelulusan tadi, karena memang Masinton menyampaikan ini hanyalah sebatas pembekalan, bukan seperti sekolah. Namun demikian, yang lebih penting daripada itu, ini merupakan tanggung jawab sosial yang perlu dipertanggungjawabkan bagi rakyatnya, karena rakyatnya di daerah masing-masing ini telah memilih kepala daerah pada saat ini. Dan tentunya Yudi, ini juga menjadi hari pembekalan yang cukup padat bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, karena memang dari pagi ini para kepala daerah sudah mendapatkan pembekalan dari sejumlah menteri seperti yang Anda sampaikan benar sekali tadi di dalam paket pengantar. Dan tentunya untuk hari-hari ke depan ini masih akan terus dilakukan pembekalan, dan kami akan terus memantau
kira-kira seperti apa perkembangannya, hal-hal menarik atau yang dapat menjadi perhatian publik, tentu kami akan menyampaikan kembali kepada Anda yang nantinya akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2025. Yudi. Kevin, sudah diterimakah apa saja agenda kegiatan yang akan berlangsung besok? Pembekalan materinya dengan siapa saja? Apakah ada kementerian, Menko juga yang akan memberikan materi khusus besok kepada kepala daerah di retret ini? Ya, memang untuk kementerian ataupun maksud kami terkait dengan penjadwalan ini sudah kami terima, Yudi, yang mana memang untuk agenda besok ini masih dilakukan full adanya pembekalan dari pemateri-pemateri yang akan disampaikan, dan memang untuk siapa-siapanya saja belum ada informasi pasti, namun dari pihak Kemendagri menyampaikan bahwa nantinya para pemateri ini yang memang berasal dari kalangan menteri Kabinet Merah Putih, baik itu Menko maupun juga menteri lainnya, ini bisa memberikan pemaparan dan juga materi-materi yang akan diberikan kepada kepala daerah ini. Dan memang banyak atau beragam sekali materi-materi yang akan disampaikan dan sangat penting bagi kepala daerah, mulai dari tugas pokok dan fungsinya atau tupoksi sebagai kepala daerah, kemudian juga berkaitan dengan reformasi birokrasi di aparatur sipil negara, kemudian ada juga berkaitan dengan bagaimana memperhatikan adanya geopolitik yang terjadi yang bisa berdampak kepada pengambilan kebijakan atau keputusan-keputusan dari kepala daerah itu sendiri untuk bisa mengantisipasi atau memitigasi agar setiap kebijakan yang dikeluarkan ini bukannya berdampak kepada rakyatnya, bahkan bisa menjadi momentum bagi kepala daerah untuk bisa berpikir inovasi dan dengan adanya program-program yang tentunya dapat berpengaruh baik kepada rakyatnya. Dan memang hal-hal inilah yang juga menjadi perhatian atau menjadi garis besar begitu dari Mendagri Tito Karnavian, bahwa meskipun nantinya ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, namun hal ini jangan menjadi suatu hal yang berdampak buruk atau membuat semangat menurun bagi para kepala daerah ini, namun bisa menjadi suatu motivasi bahwa bagaimana para kepala daerah ini dituntut untuk bisa berpikir lebih inovatif dan juga bisa melihat kira-kira pos-pos anggaran mana saja yang bisa diefisiensikan, dan memang kalau tidak yang terlalu penting ini bisa dikeluarkan dari anggaran tersebut. Dan ini juga yang disampaikan dari Menteri Keuangan kemarin, bahwa kepala daerah juga harus tetap bisa berpikir secara inovatif dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sementara itu, Yudi. Baik Kevin, terima kasih banyak atas laporan Anda. Tentu kami sangat menantikan informasi terkini dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali ya Kevin. Pemirsa, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip hari ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Dalam pemeriksaan ini Arsin dijadwalkan menjalani pemeriksaan sejak pukul 10 pagi tadi, namun baru datang 3 jam setelahnya, yakni jam 1 siang tadi. Ya, seperti yang kita saksikan ini pemirsa, Kepala Desa Kohot Arsin ditemani 4 orang tim kuasa hukumnya. Tapi tidak ada satu kata pun yang diucapkan Arsin ya. Ia mengenakan masker dan topi saat hendak memasuki gedung Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini, Pak. Pernyataan disampaikan oleh kuasa hukumnya yang diungkapkan bahwa kedatangan Arsin adalah bentuk sikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pemeriksaan Arsin hari ini pemirsa merupakan pemeriksaan perdana ya, setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen SHGB Pagar Laut Tangerang, Banten. Arsin datang sendiri padahal pemanggilan dilakukan kepada seluruh tersangka. Terkait kasus ini penyidik Bareskrim Polri menegaskan pengembangan kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM Pagar Laut Tangerang masih terus dilakukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain pemirsa. Gimana Pak? Pemeriksaan hari ini Pak. Pak, menjelaskan mewakili aja ya. Iya, Pak. Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Segera cukup ya. Ya, izinkan kami.
Proses hukum terhadap kasus pagar laut ilegal terus berjalan. Sebelumnya Bareskrim Polri menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pagar laut Tangerang, salah satunya Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip. Polemik pagar laut Tangerang memasuki babak baru usai Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM pagar laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya, termasuk Sekdes Kohot. Penetapan 4 tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat pagar laut disambut baik warga setempat. Pasalnya, penetapan ini dianggap mewakili rasa sakit hati warga Kohot akibat ulah tersangka yang merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip muncul ke publik bersama kuasa hukumnya pada Jumat 14 Februari 2025. Dalam pernyataannya, Arsin meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat kasus pagar laut dan sertifikat laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Ia juga mengakui kesalahan dalam kinerjanya sebagai kepala desa, serta menyebut dirinya sebagai korban dari pihak lain. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati penginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Terkait kasus ini, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan pada publik. Sementara itu, mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Kamis 13 Februari 2025, TNI Angkatan Laut bersama nelayan telah menyelesaikan pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Total 30,16 km pagar laut berhasil dibongkar seluruhnya dalam waktu 11 hari. Lebih dari target, yaitu 10 hari. Hal ini tak lepas dari kendala cuaca buruk seperti hujan lebat, ombak tinggi, dan kedangkalan laut. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, proses hukum terhadap kasus pagar laut ilegal terus berjalan dan hari ini Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan Arsin hari ini juga merupakan pemeriksaan yang pertama setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen SHGB pagar laut Tangerang, Banten. Nah, pemirsa, apakah pemeriksaan ini akan jadi titik terang untuk mengungkap siapa yang jadi dalang adanya pagar laut misterius tersebut? Kita akan membahasnya dengan Ketua Riset dan Advokasi LBH APPP Muhammadiyah, Gufroni.
kemudian staf ahli Kapolri Arianto Sutadi, dan Ketua Hadar Alwi Institute Sandri Rumanama. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam, baik kabar Pak Yudi. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Mungkin pertanyaan saya pertama ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, kalau saya baca dan melihat informasi di lapangan ya, ada 4 tersangka, kepala desa, Arsin juga sudah menjalani pemeriksaan perdananya hari ini. Kemudian sekretaris desa dan 2 orang penerima kuasa atas pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah. Nah, Pak Arianto, ini apakah sudah benar prosesnya seperti ini, Pak? Kenapa tidak dicari tahu dulu awalnya yang memohon mengajukan hak tanah ini siapa gitu, Pak Arianto? Oh, kalau untuk pembuktian seperti itu ya, saya tidak tahu ya. Wah, maksudnya yang dicari dulu itu yang mana? Karena kalau yang namanya penyidikan itu, Pak, itu adalah suatu serangkaian kegiatan yang menurut undang-undang untuk mengumpulkan barang bukti dan untuk menemukan tersangkanya. Makanya itu kemudian Pak Polisi pasti akan mencari saksi-saksi. Sekarang ini apa? Kemarin kan pemagaran laut dan kemudian pemalsuan surat, kurang lebih kan gitu ya. Itu unsurnya apa aja, itu kemudian nanti akan dicari bukti-bukti untuk pendukung untuk itu. Nah sekarang yang didapat adalah bukti-bukti pendukung pemalsuan kemarin itu. Kebetulan saya mendengar dari Pak Dirbi itu Pak Kepala Desanya itu sangat kooperatif. Karena begitu diperiksa, waktu belum sampai ke penyidikan ya, dulu pada penyelidikan itu sudah ngaku, ya Pak, dulu memang memanipulasi surat-surat itu bersama dengan sekdesnya dan sebagainya itu. Makanya kemudian hasil gelar waktu itu kan dinaikkan menjadi penyidikan. Nah penyidikannya apa? Ya itu yang bukti-bukti yang terungkap adalah pemalsuan dan surat-surat itu. Itu pasti akan diteruskan ya, dan nanti kemudian pada saat dia meriksa itu tadi, kepala desa tadi kan mengatakan bahwa saya merupakan korban gitu ya. Pasti nanti akan terkuak dia disuruh siapa. Nah itu baru nanti melebar kalau memang polisinya jeli gitu ya. Dan kemudian Pak Kohot itu betul-betul memang mau kooperatif, mau membongkar semuanya, pasti nanti akan kepada siapa-siapa yang ada di belakangnya atau yang ikut serta atau penyuruh dan sebagainya. Itu jadi pasti bertahap Pak gitu. Masih bertahap. Untuk saat ini saya nggak ngerti itu sampai di mana itu kedalamannya itu. Ya mudah-mudahan dengan cepat akan bisa merembet kepada yang intelektual dadernya juga itu. Berarti karena dalam pengalaman saya ya Pak ya, pembuktian di Indonesia itu kasus-kasus dengan menggunakan KUHP yang sekarang ini, kebanyakan yang bisa terjangkau itu kebanyakan hanya para pelaku-pelaku di lapangan, sementara intelektual dadernya sangat sulit untuk menjangkau karena harus memenuhi bukti-bukti yang sangat rumit kan menurut KUHP itu gitu. Itu estimate saya ya, tapi mudah-mudahan ini karena kasus nasional kemudian betul-betul polisi bisa maksimal ya, paling tidak polisi nanti akan memberikan ini loh bisa dapat keterangan-keterangan ini gitu ya. Nah, seandainya nanti kemudian ada di luar kecurigaan bahwa ini ada bukti kok tidak ikut diperiksa. Nah itu saksi itu mestinya secara kooperatif lapor kepada polisi supaya bisa ini ditelisik kesaksian ini kalau seandainya Pak Kohotnya nggak berikan kesaksian gitu. Jadi ini kasusnya bisa berkembang gitu. Sepanjang pengalaman Pak Arianto sebenarnya apa sih kesulitan sehingga sangat susah untuk mencari tahu aktor intelektual yang utamanya di balik ini semua? Ya, karena KUHP itu kan pembuktiannya tidak cukup dengan keterangan saksi. Harus ada bukti saintifik. Kalau seandainya misalkan ini Pak yang nyuruh ini, nyerahkan ini, harus ada bukti saintifik yang ada. Misalnya kwitansi ataupun track record ataupun digital record dan sebagainya itu yang harus dipenuhin. Kalau selama itu nggak ada, nggak bisa hanya berdasarkan keterangan saksi saja Pak. Pak Gufroni. Bagaimana nih Pak Gufroni, apakah dengan proses penyelidikan di awal ini, perdana pemeriksaan kepala desa Kohot, ini aktor intelektual kalau sepanjang bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Pak Gufroni sendiri, ini bisa dibuka sebenarnya? Sudah terlihat dengan jelas siapa pelaku aktor intelektualnya? Ya baik, terima kasih Pak Yudi. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya Pak, bahwa tadi pagi kami sudah membuat surat terbuka ditujukan kepada Kepala Desa Kohot dan juga Sekretaris Desanya, Bapak Arsin dan Jangkarta, untuk membuka semua kasus ini secara terang benderang. Ya, jadi hari ini kan pemeriksaan dan saya tidak tahu apakah pemeriksaan sudah selesai atau belum.
Dan kami berharap agar kedua orang itu untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator untuk mengungkap siapa aktor intelektual di balik kasus pemagaran laut dan juga pemalsuan dokumen itu. Dan tentu berdasarkan hasil penelusuran kami memang ini tentu tidak cukup hanya kepada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Arianto, kan juga harus diperiksa misalnya siapa pemohon, ya pemohon surat HGB dan SAM itu. Dan kami juga mendengar bahwa Mabes Polri juga sedang menyelidiki terkait dengan aliran dana. Jadi terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Maka kalau ini dibongkar terus, maka sebetulnya ini akan mudah. Sebetulnya siapa sih yang mengajukan permohonan ini? Apakah atas nama individu atau atas nama perusahaan yang kita dengar misalnya itu adalah anak perusahaannya dari Agung Sedayu Group. Jadi kami memang sejak awal sudah memprediksi ya Pak Yudi bahwa ini adalah tahap pertama untuk penetapan tersangka. Walaupun belum diumumkan sebetulnya ada pihak lain misalnya dari oknum BPN ya yang mengeluarkan HGB dan SAM yang ternyata itu palsu. Jadi ke depan memang harus ada pengumuman tersangka lebih lanjut. Apalagi kami dengar Mabes Polri juga sudah memeriksa beberapa kepala desa yang terkait dengan soal HGB dan juga pemagaran laut. Ya mudah-mudahan 16 desa atau 16 kepala desa juga bisa ditetapkan sebagai tersangka karena ini bagian dari kejahatan yang sistematis, tidak berdiri sendiri hanya terhadap kepala desa kohort saja ya. Karena ini kan sangat terkait dengan bagaimana agar laut-laut itu dikapling sedemikian rupa, dibuat seolah-olah ini ada jual beli antara masyarakat kepada perusahaan. Jadi kita tunggu mudah-mudahan Mabes Polri bisa mengumumkan tersangka-tersangka lain selain 4 orang ini, Mas. Pak Gufroni, kalau dari bukti yang Anda dapatkan di lapangan, sebenarnya kepala desa ini apakah memang selain terstruktur mereka mengetahui aturannya sehingga ada penyelewengan atau ada unsur ketidaktahuan sehingga keluarlah sertifikat dan dokumen-dokumen tersebut? Saya kira tidak beralasan ya kalau karena dengan ketidaktahuan. Ini kan sejak awal sudah dikondisikan sedemikian rupa. Ingat ya bahwa kejahatan ini bukan kejahatan yang sifatnya individual yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala desa, tetapi ini sifatnya sudah TSM ya, terstruktur, sistematis, masif melibatkan 16 kepala desa. Hanya saja mungkin yang baru terungkap untuk desa kohort karena itu kan sudah terbit HGB dan SAM-nya. Sementara 15 kepala desa kan mengajukan hal yang sama kepada BPN untuk bisa diterbitkan HGB dan SAM itu. Jadi sudah ada itu girik-girik yang diduga palsu yang dibuat oleh oknum-oknum kepala desa. Saya kira sangat mudah. Dan itu kan ada nama-nama desa-desa yang sudah dicantumkan oleh pemohon dalam ini pengacara yang sekarang sudah ditetapkan tersangka atas nama Septian. Kalau kita lihat kan itu jelas tuh kepala desa mana, luasnya berapa hektar, dan itu kan ada permohonan dari masing-masing kepala desa itu. Baik, Pak Sandri, 4 tersangka ditetapkan, kemudian pemeriksaan perdana kepada kepala desa kohort. Apakah ini akan membuka kasus ini lebih terang? Atau justru malah akan mengerucutkan pada aktor intelektual, dalam hal ini mungkin adalah perusahaan-perusahaan yang disebut ramai belakangan disampaikan oleh netizen, atau justru akan membuka sebenar-benarnya, Pak Sandri? Gini Mas, sebelumnya saya mau sampaikan bahwa kalau semua persoalan di negara ini dikait-kaitkan dengan aktor intelektual itu lucu juga. Lucu karena semua orang itu terlahir dengan kemampuannya sendiri. Jadi kalau memang ada aktor intelektual di balik kasus pagar laut itu ngada-ngada itu. Kenapa Mas ngada-ngada? Ngada-ngada karena memang yang mengusulkan mulai dari proses girik dan lain sebagainya itu adalah kepala desa. Terus yang menerima kuasa itu siapa dan siapa. Ya mereka ini berarti aktor intelektualnya kepala desanya dong. Gitu loh. Ngapain juga harus ada istilah aktor intelektual di balik kasus ini. Ya. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya kasus ini sudah mengerucut siapa pelakunya, kenapa sampai HGB dan SHM itu bisa terbit, itu kan ulah secara berjenjang, administrasinya diatur di tingkat desa. Lalu toh kepala desanya udah jadi tersangka, siapa lagi yang jadi target di balik kasus ini kan lucu.
Kalau memang ada pengembangan dan dari penyelidikan itu nanti kasusnya setelah ada tahapan-tahapannya di tahapan penyidikan di kepolisian itu sendiri. Tapi kalau kemudian kita main opini publik bahwa ini ada aktor intelektual terus kita kait-kaitkan dengan Agung Sedayo Group, anak perusahaan Agung Sedayo dan lain, janganlah. Jangan, kenapa? Karena sampai sekarang belum ada bukti otentik bahwa SHM dan HGB itu terbit, ya itu karena ada permainan dari anak perusahaan dari Agung Sedayo Group itu sendiri. Misalkan ada beberapa sertifikat yang kemudian dikait-kaitkan atau memang terbit atas nama perusahaan yang disebut memiliki afiliasi dengan Agung Sedayo Group. Range kepentingannya pun berbeda. Jadi kalau memang larasnya ini bahwa ini ada aktor intelektualnya siapa? Nah, gitu Mas. Baik, menarik. Pak Gufroni, apakah ini murni salah kepala desa dengan adanya usulan girik yang dipalsukan, dokumen yang dipalsukan, sehingga aktor intelektualnya ya kepala desanya, Pak Gufroni? Ya memang kami menduga ya bahwa ini kasus ini terkesan dilokalisir di 4 orang ini. Ya, kepala desa menyatakan karena kelalaian, ya, karena ketidaktahuan dan seterusnya. Kemudian dari pengacara Septian mengatakan ini karena ada permohonan yang segala macam gitu, sehingga di antara mereka saling menyalahkan. Tapi intinya kami melihat mereka ini saling menutup-nutupi sesungguhnya siapa sebenarnya yang sebenarnya. Jadi kami juga ada dugaan bahwa ini sengaja untuk supaya ini tidak melebar kemana-mana. Ya, padahal ini adalah sesuatu kejahatan extraordinary, ya, kejahatan luar biasa, karena ini kan dalam upaya untuk supaya laut bisa dikuasai oleh pengembang raksasa ini, ya, yang kita sebut misalnya Pantai Indah Kapuk II. Itu saya kira sudah clear. Tinggal nama-nama yang sudah kami sampaikan dulu pada tanggal 17 Januari yang mohon diperiksa, dipanggil, gitu ya. Jadi dari misalnya dari kuasa hukum katakanlah yang atas nama saudara Septian itu bisa ditelusuri dia kemana hubungannya. Itu kan publik sebenarnya sudah tahu. Tinggal keberanian sekarang yang paling penting adalah keberanian Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini secara terang, secara gamblang dan secara profesional, bahwa ini memang benar-benar bisa dituntaskan secara serius. Tidak cukup hanya sampai 4 orang ini. Kan oknum BPN belum diperiksa, oknum BPN belum tetap tersangka, lalu oknum Dispenda, lalu oknum di Kementerian ATR BPN. Itu kan banyak sekali yang terlibat dalam persoalan HGB dan SHM ini. Baik, Pak Gufroni. Jadi fokusnya polisi tidak fokus hanya untuk desa Kohot, tapi juga termasuk desa-desa yang lain. Baik Pak Gufroni, Pak Sandri, dan Pak Arianto, kita tahan dulu. Kita akan simak terlebih dahulu informasi Kepala Desa Kohot Arsin yang menegaskan bahwa dirinya adalah korban dari kasus pagar laut di Tangerang yang menyita perhatian publik. Mengapa demikian? Kita simak berikut ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati menginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Baik, Pak Sandri, saya mengutip yang Anda sampaikan, tidak ada aktor intelektual di kasus ini. Tapi nih Pak Sandri, kalau kita mendengar barusan yang disampaikan Kepala Desa Kohot, dia diperintahkan oleh seseorang dan dia juga merasa jadi korban. Kalau dari statement tersebut, berarti ada orang lain di balik ini semua. Bisa saja itu adalah aktor intelektualnya, Pak Sandri. Ya,
Kenapa dia nggak buka aja waktu ditetapkan jadi tersangka, diperiksa dan lain sebagainya? Kenapa dia harus tutup-tutupi? Jadi kalau memang ada aktor intelektual yang kemudian yang disebutkan oleh Kepala Desa Kohot di sini bahwa dia adalah korban, terus ada orang yang menyuruhnya, kenapa dia nggak buka secara gamblang di publik? Biar nggak jadi misteri ini persoalan. Kenapa dia harus tutup-tutupin? Masa dia harus mengorbankan dirinya sendiri demi kepentingan orang lain? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Jadi ada keganjalan dalam persoalan penanganan kasus ini. Kalau memang aktor intelektual yang dimaksud ini siapa, dan itu adalah orang yang dimaksudkan oleh Kepala Desa Kohot, bahwa dia itu disuruh oleh orang lain, buka aja ke publik, nggak ada yang takut kok. Nah, kalau memang ada intimidasi, minta perlindungan. Terus misalkan sarannya dari kawan-kawan tadi bahwa ada justice kolaborator dan lain sebagainya, ini kan langkah-langkah hukum untuk bagaimana melindungi korban tadi. Makanya masih banyak ruang-ruang hukum, ruang-ruang regulasi yang bisa dipakai untuk menyelamatkan dirinya, mencari perlindungan dan lain sebagainya. Jadi janganlah Kepala Desa ini jangan mendramatisir ini persoalan gitu loh. Kalau memang ada aktor lain buka aja biar gamblang ini rakyat tahu bahwa kamu disuruh si A, diperintahkan si B untuk melakukan pemalsuan, untuk melakukan surat keterangan palsu, girik palsu dan lain sebagainya. Jangan ditutup-tutupi. Gitu, Mas. Baik. Pak Gufroni, saya juga pernah bertanya kepada Anda mengenai siapa saja yang disampaikan kepada pihak kepolisian untuk rekomendasikan untuk diperiksa begitu. Nah, kalau yang sekarang setelah 4 orang jadi tersangka, apakah ada nama-nama lain yang juga disampaikan lagi ke pihak kepolisian untuk diperiksa? Dan dari nama-nama tersebut, Pak Gufroni, mana yang muaranya menjadi aktor intelektual paling berpengaruh dari kasus ini sebenarnya, Pak Gufroni? Ya, memang pada saat kami ke Barreskrim Polri ya, pada saat kami menyampaikan pengaduan itu kan ada 7 nama yang sudah kami sampaikan. Salah satunya adalah Bapak Arsin. Tapi Bapak Arsin kan ini kan dikaitkan terkait dengan pemalsuan dokumen. Nah, soal pemagaran laut ini kan belum terungkap sebetulnya. Mabes Polri mengatakan bahwa ini ranahnya KKP. KKP sampai hari ini juga nggak tuntas ya, dan KKP hanya fokus kepada administrasi. Kejaksaan Agung awalnya mau ikut terlibat dalam menyelidiki soal kasus pagar laut juga mundur tiba-tiba gitu ya. Maka tentu saya harus sampaikan lagi untuk mengingatkan penyidik bahwa 7 orang ini baru 6 yang dijadikan tersangka, sementara 6-nya belum. Jadi kalau mau saya sebut ya, sebenarnya ini sudah sangat viral di masyarakat. Aktor intelektualnya itu diduga misalnya ada namanya Ali Hanafi Dijaya. Itu orang Tangerang sudah sangat kenal lah. Ya, yang terkait dengan perampasan tanah ya, penyerobotan lahan itu diduga oleh Ali Hanafi, yang kami dengar adalah tangan kanannya Guan. Yang kemudian ada Engcun alias Ahmad Gojali alias Freddy alias Herdi yang mencaplok tanah-tanah masyarakat, merubah NIB kan. Kemudian ada sertifikat SM ganda, itulah yang diduga oleh Gojali. Kemudian adalah Mandor Mehmet. Jadi 3 orang ini saya kira penting untuk coba diperiksa gitu loh. Jangan kemudian hanya fokus di tingkat hulu. Ya, kemarin kami komunikasi dengan penyidik bahwa penyidik sampaikan bahwa ini kita prosesnya dari hulu dulu ya Bang. Jadi belum sampai ke hilir. Oke, kita coba maklumi. Cuman persoalannya 3 orang ini kan masih senyum saya dengar. Masih melakukan koordinasi pertemuan dengan kepala desa. Yang kita khawatirkan adalah ada upaya menghilangkan barang bukti, itu yang paling penting. Ya, itu menghilangkan barang bukti, kemudian juga dikhawatirkan melarikan diri, ini yang sangat harus kita hindari. Jadi kalau Mabes Polri mau melakukan penyelidikan, ya hulu jalan, hilir pun jalan. Maksudnya dari mana? Dari dugaan tindak pidana pencucian uang. Ada indikasi aliran uang. Saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu. Misalnya soal penerbitan HGB dan SHM itu, informasi yang kami dapat dari tanda kutip ordal itu dihargai sekitar 15.000 per meter. Jadi kalau desa Kohot misalnya ada 116 hektar, maka indikasinya adalah Arsin telah menerima uang sebesar 23 miliar lebih. Bagaimana dengan kepala desa yang lain? Kepala desa yang lain juga diduga sudah menerima uang di muka, yaitu sebesar 1.500 per meter untuk menerbitkan warkah atau girik-girik palsu. Jadi sangat terang dan jelas, dan polisi tinggal bagaimana berani tidak untuk mengungkap ini semua. Baik, menarik. Pak Arianto, ini sudah sangat jelas dan gamblang disampaikan Pak Gufroni barusan.
pertanyaan terakhirnya mungkin yang mungkin saya tanyakan ke Pak Arianto. Berani tidak polisi untuk mengungkap ini semua setelah nama-nama tadi dan bukti-buktinya disampaikan? Kalau saya ditanya gitu ya saya nggak bisa jawab Pak. Saya bukan polisi yang nangani ya. Seharusnya berani saya, ya Pak. Begini Pak. Silakan. Polisi itu ya yang pas lagi dinas itu pasti kalau bertugas itu memperhatikan rambu-rambu hukum. Yang diumumkan ke depan adalah rambu-rambu hukum gitu ya. Jadi sekarang yang udah hukum-hukum yang udah pasti itu baru dia berani ngomong di depan publik. Ya. Sedangkan kalau hukum yang masih dalam sangkaan-sangkaan itu tadi, sepanjang itu belum bisa meyakinkan untuk jadikan alat bukti, pasti di-keep oleh dia. Tapi dia akan terus berusaha mencari keterangan-keterangan yang kira-kira bisa betul-betul valid ya untuk menyatakan tindak pidana itu. Kalau tadi dikatakan bahwa sangat lucu ini harus dia cari pelaku intelektualnya itu ya, aktor intelektualnya itu. Itu dalam konteks gini Pak. Ini kan kemarin yang diumumkan di Dirpidum itu hanya kasus pemalsuan surat, penerbitan surat saja. Tetapi belum pada pembuktian bahwa ini dilakukan bersama-sama dengan orang yang lain. Nah kalau nanti kemudian itu ternyata dugaan pidananya itu adalah ini dilakukan bersama-sama dengan yang lain, itu pasti akan dicari Pak siapa yang ikut serta di dalam mendesain ataupun bermaksud seperti itu gitu ya. Karena ini kan sangat masif itu. Sertifikatnya kan banyak banget gitu ya. Berarti tidak secara ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang saja itu masing-masing. Karena banyak itu pasti ada yang mengkoordinir. Itu kan tuduhan masuk akal gitu. Makanya polisi hanya lihat saja bukti-bukti yang ada itu terus ditelusuri terus, jangan berhenti. Tapi pesan saya ya, sampaikan pada publik apa yang didapat selama ini supaya nanti apabila ternyata ada informasi yang masuk belum diolah, itu orang yang memberikan informasi itu bisa komplain dan ini akan dimasukkan dalam bukti-bukti untuk diolah kembali. Paling cuma begitu Pak. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini polisi tertantang untuk ini ya. Pak Arianto tadi juga disampaikan ada dugaan TPPU juga aliran dana. Nah ini apakah ini juga bisa menjadi salah satu penguat? Ya itu kayak gitu. Kalau kasus ini ya Pak, kalau kasus ini diungkap bahwa ini suatu kerjasama, ada koordinatornya, itu mesti pidananya banyak sekali tuh Pak. Nanti ada pidana penyuapan, ada pidana TPPU gitu, ada pidana yang siapa yang anggota BPN itu kan yang dipecat-pecat itu katanya apakah itu gratisan? Nggak mungkin Pak. Saya pernah di BPN juga Pak, jadi itu kemungkinan itu terjadi itu pasti ada gitu lah. Nanti kalau ini diteruskan penyelidikannya masih kepada yang dipecat-pecat BPN itu apakah itu ada pidananya apa tidak gitu Pak. Kalau mau ngusut secara tuntas ya Pak ini sesuai dengan tuntutan masyarakat, bukan kita itu sesuai dengan bunyi publikasi, tetapi kita kalau polisi Barreskrim harus betul-betul profesional, ada informasi masuk ya terus diramu cari kira-kira ada. Kalau nggak ada ya ngomongkan pada publik, saya cuma dapat ini tuh, sehingga saya nggak mungkin saya bongkar yang ini gitu. Itu nanti akan dapat partisipasi dari para masyarakat untuk menambah bukti yang ada. Itu yang bisa dikerjakan oleh polisi Pak gitu. Jadi masih tetap ada POM, tetapi juga dia jujur apa yang terjadi. Karena penyidikan itu adalah apa yang terjadi Pak kejadian itu. Itu yang dicari buktinya. Ya. Pak Sandri, artinya ini bukan dramatisasi ya, karena kalau disampaikan Pak Arianto dan Pak Gufroni tadi nama-nama jelas, kemudian kasusnya juga jelas, ini ada dugaan bisa penyuapan, TPPU juga bisa sangat panjang, artinya kasus ini termasuk kasus besar Pak Sandri? Ya kalau kasus besar, sebesar apa kerugiannya, siapa yang dikorbankan, ya kalau memang ini kasus besar ya memang kasus besar, karena memang banyak melibatkan banyak pihak. Tapi memang kenapa saya bilang ada drama di sini, karena saya akan opini ini digulingkan, dibentuk untuk menyudutkan pihak tertentu gitu loh. Padahal ini polisi sedang bekerja, kita percayakanlah prosesnya kepada pihak kepolisian agar dapat mengungkapkan kasus ini secara terang benderang. Jangan lagi kita memainkan opini publik, menggiring bahwa ada aktor intelektualnya, ada ininya, ada itunya. Jadi ada drama gitu maksudnya, ada drama yang dimainkan sehingga bisa membentuk opini publik. Harusnya kawan-kawan dan kita semua percayakan ini kepada kepolisian. Loh sudah ada 4 tersangka kok gitu. Nah, kalau ada kasus ini terus dikembangkan ya pasti ada tersangka-tersangka lainnya. Misalkan di sana ada indikasi tindak pidana pencucian uang, pasti ada ketemu kok titiknya di mana
dalam pengembangan kasusnya pasti kita akan ketemu di mana kasus-kasus yang berhubungan dengan TPU itu akan diungkap sendiri gitu. Jadi jangan kita satu langkah duluan dari kepolisian loh, atau pihak penegak hukum di sini, mau baik itu kawan-kawan di kejaksaan maupun di kepolisian, gitu Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Arianto, Pak Gufroni dan Pak Sanri sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Sehat selalu Pak, selamat malam. Kembali di Sindo Prime, pemirsa, usai dikabarkan diberhentikan dari profesinya sebagai guru, vokalis band Sukatani mendapat banyak dukungan. Salah satunya dari Bupati Purbalingga yang menawarkan sang vokalis untuk mengabdi di pemerintahan. Lagu band Sukatani yang mengkritik kepolisian ini semakin viral. Apalagi usai sang vokalis dikabarkan tak lagi bekerja sebagai guru di SDIT Mutiara Hati di Purwareja, Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Usai dikabarkan dipecat dari tempatnya mengajar, dukungan terus mengalir untuk vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriyati. Salah satunya dari Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif. Bupati menawarkan Novi untuk mengabdi menjadi guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga. Saat ini sedang retreat di Magelang bersama dengan seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral di berbagai sosial media terkait band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaran Bupati Purbalingga disambut baik pihak keluarga Novi Citra Indriyati. Keluarga mendukung penuh dan berharap nasib anaknya menjadi lebih baik. Ya, semoga harapan saya sebagai orang tua dari Novi, anak saya, mudah-mudahan Bapak Bupati bisa membantu anak saya setelah ada kejadian kayak gini, mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan bisa mengangkat desa kami tempat tinggal. Oh, ada orang guru ini jadi gini, jadi lebih baik lah. Ya monggo, persilakan Mbok, mudah-mudahan jadi ASN atau guru di mana. Saya orang tua ya mendukung sepenuhnya itu Mas. Novi membentuk grup band Sukatani bersama sang suami dan mendapat tawaran tampil manggung di sejumlah kota. Orang tua Novi baru mengetahui anaknya menjadi viral di sejumlah laman media sosial setelah diberitahu oleh kerabatnya. Sebelumnya, lagu yang syarat bermuatan kritik untuk kepolisian ini sempat diduga berimbas pada pemecatan Novi yang sebelumnya berkarir sebagai guru. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur iNews melaporkan. Pemirsa, vokalis band Sukatani Novi Citra Indriyati sempat dikabarkan diberhentikan dari pekerjaannya sebagai guru di SD Islam Terpadu Mutiara Hati. Nah, pihak sekolah dikabarkan, pemirsa, membuka peluang kepada Novi kembali mengajar. Untuk membahasnya sudah bersama kami lewat sambungan Zoom Ketua Yayasan Al-Madani Banjarnegara yang menaungi SD Islam Terpadu Mutiara Hati, Hairul Mudakir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hairul. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pak Hairul, terima kasih banyak ya Pak sudah bergabung di Sindo Prime. Jadi Pak, ini mungkin mewakili pertanyaan netizen Pak ya. Novi ini diberhentikan sebagai guru setelah peristiwa lagunya viral mengkritik polisi, atau sebenarnya ada kode etik yang mungkin dilanggar Novi sebelum peristiwa kasus tersebut viral Pak Hairul? Oh ya, terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa sesungguhnya sebagaimana sebuah lembaga, kita memiliki SOP dan kode etik. Dan ini berlaku untuk seluruh guru karyawan yang ada di lingkungan Yayasan Al-Madani. Dan sebenarnya kasus ini tidak hanya sekali, dua kali, tetapi kadang kita seringkali memberikan baik reward maupun punishment. Berkaitan dengan Pak Novi, ini kita tidak melihat berkaitan dengan dia ikut di dalam Sukatin atau tidak, tetapi kita berpatokan kepada
ada tidak kode etik yang dilanggar. Ternyata dari kasus Mbak Novi ini terindikasi ada kode etik yang memang dilanggar oleh beliau, sehingga kami melakukan tindakan memberhentikan beliau dari mengajar. Karena kami memiliki kode etik di mana ada yang hanya SP1, SP2 dan seterusnya, tapi khusus Mbak Novi ini ada klausul yang bisa memberhentikan dengan tidak melalui SP1, SP2. Seperti itu, Pak. Izin Pak Hairul, pelanggarannya itu dalam bentuk apa kode etiknya itu Pak Hairul? Apakah tidak datang ketika mengajar atau apa sih Pak Hairul? Sebenarnya kalau dari sisi profesionalisme sangat bagus Mbak Novi. Bagus ya? Karena beberapa kali ya sangat bagus, termasuk dari sisi pergaulan dengan guru karyawan sangat bagus. Apalagi beberapa kali beliau menjuarai event-event baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk membimbing para murid, seperti itu, membimbing murid untuk bisa masuk event dan ternyata menjuarai. Cuma permasalahannya adalah kita menerapkan kode etik itu bukan hanya ada di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan di mana dia bergaul, di lingkungan keluarga maupun di komunitas itu melekat profesi dia sebagai guru SIT yang mestinya harus bisa menjadi tauladan. Nah, di sisi yang lain kami tidak bisa memantau aktivitas guru karyawan yang jumlahnya 118 ini ketika di luar jam mengajar. Nah, ketika ada laporan berkaitan dengan aktivitas Mbak Novi, dalam hal ini adalah dari aspek pergaulan dan kode etik yang dalam hal ini adalah pemakaian hijab, kemudian etika pergaulan. Ini setelah kami combine dengan kode etik ternyata melakukan pelanggaran yang menurut kami adalah berat. Ya. Jadi ada dugaan pelanggaran kode etik adalah menggunakan pakaian terbuka yang melanggar kode etik menutup aurat dari sekolah, begitu ya Pak? Ya, seperti itu. Artinya bukan berarti seorang guru tidak boleh membuat band atau bernyanyi dengan lagu-lagu yang agak keras, begitu, bukan berarti begitu ya Pak? Kami memberikan kebebasan kepada semua guru karyawan untuk berkreasi di wilayah manapun sesuai dengan kompetensinya, Bapak. Termasuk dalam hal ini ada menjadi vokalis band. Kita memberikan keleluasan untuk itu dengan catatan selama itu tidak melanggar kode etik yang sudah kami terapkan dan sudah disetujui oleh semua guru karyawan. Dan sebenarnya berkaitan dengan sanksi ini seluruh guru karyawan sudah mengetahui, karena setiap kali kita mengadakan raker yang diadakan setiap awal semester itu mesti selalu kami sosialisasikan berkaitan dengan SOP dan kode etik. Hingga kemarin ketika kita memberikan surat pemerintahan pun dari Pak Novi juga sudah menyadari bahwa ini adalah akibat yang ditanggung dari aktivitas beliau di dalam hal ini kebetulan BEM Sukatani yang melanggar kode etik yang sudah diterapkan oleh yayasan. Berarti ada bagian dari sekolah ataupun guru yang lain juga bisa saja terkena hukuman yang sama jika melanggar kode etik tersebut ya Pak ya? Atau mungkin adakah juga yang lain pernah mengalami hal seperti itu Pak? Misalkan mungkin di luar kegiatan sekolah dia tidak menutup auratnya dengan baik sehingga melanggar kode etik, Pak Hairul? Sudah ada beberapa, termasuk juga dari aspek kedisiplinan kita sudah pernah mengeluarkan seperti itu, dan ketika dikeluarkan pun kita ada sebuah dialog. Siap tidak ketika akan kembali lagi dengan mematuhi seluruh mekanisme peraturan yang ada di Yayasan Al-Madani seperti itu. Baik. Termasuk dalam hal ini juga kami sampaikan Pak Novi pun juga masih ada kemungkinan bisa kembali lagi, karena di data Dapodik pun kami belum mencoret, tapi dengan catatan siap tidak dia kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar kode etik yang sudah kami terapkan. Seperti itu, Pak. Jadi ini bukan hukuman yang mutlak, tapi jika ada klarifikasi ataupun juga pertimbangan lain masih bisa mengajar lagi, begitu Pak Hairul ya? Betul. Kami selalu terbuka dengan dialog. Ya. Pak Hairul, ini mumpung ada Pak Hairul, saya langsung saja ini Pak, karena ketika viral peristiwa ini kan mengkritik polisi ya Pak Hairul. Kemudian ada informasi Mbak Novi ini ternyata mendapat pemberhentian keputusannya karena melanggar kode etik gitu. Nah, netizen ini banyak yang menuduh Pak, ini jangan-jangan pemberhentian Novi karena intimidasi polisi. Benarkah begitu Pak?
perlu diketahui bahwa sesungguhnya pemerintahan itu jauh sebelum ini, Pak, sebelum viral. Jadi kami mendapatkan data itu di awal Februari dan kemudian segera kami lakukan penelusuran dan ternyata dan ketelusuran kemudian klarifikasi kepada Mbak Novi ternyata benar dan juga setelah itu kami rapat internal di tingkat yayasan dan kemudian memutuskan pemberitaan Mbak Novi pada tanggal 6 Februari, hari Kamis 6 Februari. Seperti itu. Nah, waktu itu memang belum ada apa-apa, belum viral dan sebagainya. Sehingga yang kami menjadi patokan adalah berkaitan dengan kode etik, bukan yang lain. Iya, bukan yang lain. Nah, hukumannya tadi Pak, berarti apakah melalui proses SP1 dulu, SP2 dulu, SP3 atau gimana sih Pak? Ya, karena ini sudah termasuk kategori pelanggaran berat sehingga kemudian kita memberhentikan. Tetapi itu pun, jadi sebentar kami perlu luruskan bahwa untuk SP1, SP2 itu masih guru karyawan masih bisa mengajar atau masuk masih bisa mengajar dengan catatan nanti dalam sekian kurun waktu bisa memperbaiki maka SP itu akan hilang. Tapi kemudian ketika kita menjatuhkan sanksi pemberhentian maka ini sudah tidak mengajar, tetapi kita masih memberikan toleransi untuk melakukan dialog dan komitmen ulang. Ketika memang komitmen oleh itu dia siap untuk bergabung lagi, maka ya kemudian akan kita terima seperti itu. Sekali lagi kami sampaikan bahwa data dapodik dari Mbak Novi ini masih tetap belum kita coret seperti itu. Lagi-lagi nih saya harus klarifikasi lagi mumpung ada Pak Hairul. Jadi kemungkinan Mbak Novi ini masih bisa mengajar lagi di SD tempat dia mengajar sebelumnya yang sekarang dengan Pak Hairul ini, yayasan ini. Itu bukan karena Bupati yang menawarkan dia pekerjaan lain untuk bisa mengajar juga di tempat lain. Bukan karena itu ya Pak? Bahkan sebelum itu Bapak. Sebelum itu juga? Ya, cuman memang kita sedang menunggu klarifikasi dari Mbak Novi apakah kemudian dia siap kembali atau tidak seperti itu. Dan juga perlu kami sampaikan sampai sekarang saat ini hubungan secara pribadi guru karyawan dengan Mbak Novi baik-baik saja itu. Kemarin kita sempat WA-an dan sebagainya ya biasa-biasa saja, tidak ada hal yang mengganjal di antara kami. Karena dalam hal ini adalah pemberian hak Mbak Novi dilakukan secara sadar, terutama dari Pak Novi akan konsekuensi yang ditanggung ketika dia melakukan pelanggaran dari kode etik seperti itu. Nah, berarti ini sudah disampaikan ke Mbak Novi, dari Mbak Novi sendiri ke Pak Hairul dan dari pihak SD sendiri, apa yang disampaikan Mbak Novi Pak? Apakah memang beliau masih ada kemauan untuk bisa kembali mengajar di SD tempat dia mengajar sebelumnya? Karena kan saya dengar dari Pak Hairul juga dia memiliki track record yang baik ya Pak ya ketika mengajar ya? Betul, ya. Ya, track record yang baik juga dengan teman-teman guru, dengan wali murid itu cukup baik begitu ya. Kita sudah menawarkan kepada Mbak Novi, tapi sudah ada jawaban Pak? Ya Pak. Sudah ada jawaban dari Mbak Novinya Pak? Berkaitan dengan masalah lagi belum, karena ini beliau masih berpikiran mungkin apakah nanti tetap berkarir di Sukatani atau nanti akan kembali ke SD Tumbuh-Hati, kita tidak tahu. Kita masih memberikan toleransi waktu pada beliau untuk bisa menentukan mana yang terbaik nanti untuk karir Mbak Novi seperti itu. Baik. Jadi, kami sampaikan ini sebelum dari Bapak Bupati Purbalingga menyampaikan statement. Baik. Itu. Pak Hairul, saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Hairul sudah menjawab semua pertanyaan netizen karena banyak yang juga sebenarnya mengapresiasi kritikan di lagunya Mbak Novi ataupun band Sukatani tersebut. Sehingga ya semoga saja karir gurunya juga karena juga mendidik untuk anak-anak Indonesia juga ya Pak Hairul ya, sehingga bisa lebih baik ke depan. Pak Hairul, terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya pemirsa, sidang perkara penembakan bos rental mobil oleh oknum TNI AL di res area KM 45 Tol Tangerang Merak kembali bergulir di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dalam sidang yang digelar ini, saksi menyebut pelaku melepaskan tembakan sebanyak 4 kali pemirsa. Saksi Ahmad Farizi yang Anda saksikan ini merupakan karyawan minimarket. Disampaikan oknum TNI AL pelaku penembakan, mereka mendengar melepaskan timah panasnya sebanyak 4 kali. Saksi mengungkap tembakan pertama dilakukan oleh oknum TNI AL yang keluar dari sebuah mobil berwarna hitam. Tembakan kedua dilakukan orang yang sama, namun pelaku sudah keluar mobil. Tembakan ketiga merupakan tembakan yang melukai korban Ramli. Dan Farizi lalu menyebut tembakan keempat bersarang di tubuh korban bos rental Ilyas Abdurrahman.